Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1057 berpisah. Bill Gates tidak menyangka Feng Yu akan berbicara dengannya dengan nada tegas seperti ini. Bahkan ketika Bill Gates bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya lebih lemah dari Feng Yu. Bill Gates adalah miliarder terkaya di dunia, dan asetnya 1,5 kali lebih banyak dari Feng Yu. Ini adalah celah yang sangat besar, dan dia tidak berpikir aset Feng Yu akan melebihi dia ketika Feng Yu mendaftarkan perusahaannya. Setelah Win 98 diluncurkan, keuntungan Microsoft meningkat dan harga saham mereka meroket. Harga saham Microsoft diperkirakan akan naik 2 kali lipat pada akhir tahun. Saat itu, aset Bill Gates bisa mencapai lebih dari 90 miliar dolar Amerika Serikat. Saham Feng Yu di Microsoft hanya bernilai 26 miliar. Bagaimana Feng Yu bisa dibandingkan dengan Bill Gates? Tidak peduli seberapa menguntungkan perusahaan Feng Yu lainnya, perusahaan-perusahaan itu tidak akan mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat. Dia bisa meningkatkan jarak mereka lebih jauh. Perbedaan antara Bill Gates dan Feng Yu akan meningkat, dan beraninya Feng Yu berbicara kepada Bill Gates dengan cara ini. Bill Gates tahu mengeluarkan Feng Yu dari Dewan Direksi Microsoft tidak akan memengaruhi aset Feng Yu, karena banyak perusahaannya tidak terkait dengan TI. Tapi sekarang, Bill Gates benar-benar ingin mengusir Feng Yu. Feng Yu hanya memiliki beberapa saham voting, dan dia hanya bisa mencalonkan CEO. Tapi dia tidak bisa menentukan siapa yang akan menjadi CEO. Jika Bill Gates benar-benar menendang Feng Yu keluar dari Dewan Direksi, mereka akan jatuh. Kerja sama konsol video game, yang baru saja dimulai, mungkin akan terpengaruh. Lebih penting lagi, penjualan Microsoft di China akan terancam. Bill Gates memutuskan untuk menguji Feng Yu terlebih dahulu. Jika Feng Yu bersedia menaikkan harga perangkat lunak Microsoft di China, dia dapat mengabaikan masalah ini. Bill Gates yakin bahwa produsen perangkat keras itu tidak akan berselisih dengan Microsoft karena pabrik kartu grafis kecil, yang tidak ada hubungannya dengan Microsoft. Feng, saya mengatakan ini dari Microsoft dan perspektif Anda. Tidak peduli berapa banyak Anda berinvestasi di perusahaan lain, keuntungan Microsoft akan menjadi yang tertinggi. Ini akan melampaui perusahaan investasi Anda. Anda harus tahu seberapa baik penjualan perangkat lunak kami dan harga saham kami akan berlipat ganda pada akhir tahun ini. Perusahaan akan bernilai lebih dari 600 miliar dolar Amerika Serikat pada saat itu, dan apakah Anda tahu berapa nilai saham Microsoft Anda? Ya, jadi apa? Feng Yu bertanya. Betul sekali. Terus. Feng Yu memiliki saham Microsoft, dan Bill Gates tidak bisa memaksanya untuk menjual sahamnya. Itu sebabnya jika Microsoft menghasilkan uang, Feng Yu juga akan menghasilkan uang. Tetapi ketika perusahaan Feng Yu lainnya menghasilkan uang, Microsoft tidak akan mendapat potongan. Feng Yu benar-benar dapat mengabaikan apa yang dikatakan Bill Gates, dan terlepas dari apakah dia direktur atau bukan, dia akan tetap menerima dividen. Feng, jika Anda berinvestasi di perusahaan perangkat keras itu, dan orang luar menganggap ini adalah rencana Microsoft, kami akan menghadapi lebih banyak tuntutan hukum, dan harga saham kami akan terpengaruh. Anda juga akan menderita kerugian besar. Aku tidak terlalu peduli, Feng Yu dengan santai menjawab. Bahkan tanpa saham Microsoft, Feng Yu yakin akan melampaui Bill Gates dalam 5 hingga 8 tahun. Microsoft telah mencapai puncaknya, dan setelah tahun 2000, harga sahamnya turun lebih dari 40% dalam waktu 5 tahun. Semua investasi Feng Yu akan terus berjalan dengan baik, dan beberapa bahkan akan meroket. Dalam hal tingkat pengembalian, Microsoft tidak fantastis.
Ini akan menjadi tahun terakhir bagi Microsoft untuk bersinar, dan Feng Yu berencana untuk menjual saham Microsoft-nya sebelum awal tahun depan. Jika dia bisa terus menjadi direktur, dia tidak keberatan mempertahankan hak suara itu. Bill Gates menatap Feng Yu dengan kaget. Apa yang dia katakan? Dia tidak peduli. Bagaimana dia bisa tidak peduli? Siapa yang tidak peduli dengan pertumbuhan lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat? Bahkan sebagai orang terkaya di dunia, dia juga sangat peduli dengan 10 miliar dolar Amerika Serikat. Kita berbicara tentang 10 miliar dolar Amerika Serikat dan bukan 100 dolar Amerika Serikat. Feng, kami memiliki minat yang sama, dan saya telah memberikan Anda untuk kerja sama konsol video game kami. Tidak terlalu banyak bagiku untuk memintamu menyerah sekarang, kan? Bill Gates menjawab, itu adalah usaha patungan, dan peluang sukses lebih tinggi jika saya memiliki saham mayoritas. Tanpa Microsoft, saya juga dapat mengembangkan konsol game saya sendiri. Perusahaan saya telah mengembangkan banyak teknologi untuk konsol game ini. Tapi tanpa saya, Microsoft akan gagal. Menyerah yang Anda sebutkan hanya membuat keputusan bisnis yang tepat. Aku sudah bertanya sebelumnya. Atas dasar apa saya harus menyerah kepada Anda? Microsoft akan mendapatkan keuntungan paling banyak jika saya menyerah, tetapi apa yang saya dapatkan sebagai balasannya? Juga, ini adalah perusahaan saya sendiri, dan mengapa saya harus menyerah untuk Microsoft? Jika Anda bersedia meningkatkan saham voting saya menjadi 10%, saya mungkin mempertimbangkannya. Feng Yu tersenyum dan berkata, mustahil. Bill Gates menolak Feng Yu tanpa ragu-ragu. Jika Bill Gates setuju untuk meningkatkan saham suara Feng Yu menjadi 10%, siapa yang akan menyerahkan saham mereka? Paul dan Ballmer tidak akan menyerahkan saham mereka, dan pemegang saham lainnya tidak memiliki begitu banyak saham. Dia adalah satu-satunya yang harus memberi Feng Yu saham voting. Tetapi jika Bill Gates memberi Feng Yu saham voting, dia akan memiliki kurang dari 50% saham Microsoft. Dia tidak akan lagi memiliki kendali mutlak atas perusahaan. Juga, siapa yang tahu jika Feng Yu akan menuntut hal-hal lain jika Bill Gates menyerah pada permintaan ini. Paulus benar. Feng Yu terlalu ambisius. IBM adalah satu-satunya perusahaan yang kuat dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Apakah Feng Yu akan mendirikan IBM kedua? Benar-benar tidak. Feng, Anda adalah direktur Microsoft, dan Anda harus mengutamakan kepentingan Microsoft di atas diri Anda sendiri. Saya adalah pemegang saham terbesar Nvidia. Bukankah saya harus mempertimbangkan minat Nvidia terlebih dahulu? Feng Yu membalas, direktur atau bahkan CEO hanyalah sebuah jabatan. Pemegang saham adalah investor dan juga bos. Feng, jika itu masalahnya, maka saya pikir Anda tidak cocok untuk menjadi direktur Microsoft. Bill Gates meninggikan suaranya. Feng Yu tahu Bill Gates akan berselisih dengannya cepat atau lambat. Tapi ini jauh lebih awal dari yang dia harapkan. Tapi, jadi apa? Itu hanya posisi direktur. Keistimewaan menjadi direktur hanya mendapatkan informasi dari tangan pertama. Bahkan tanpa status direktur ini, ia juga merupakan pemegang saham Microsoft dan dapat menghadiri rapat pemegang saham. Tapi itu hanya sedikit lebih merepotkan karena rapat pemegang saham tidak sesering rapat dewan. Bill, apakah ini keputusanmu? Baik, mulai sekarang, saya tidak lagi menjadi direktur di Microsoft. Microsoft tidak bisa lagi mengganggu investasi saya, kan? Bill, Anda akan menyesali keputusan hari ini di masa depan. Bab 1058 Allen yang bersemangat Feng Yu keluar dari kantor Bill Gates dan menelepon Ralph untuk mengemasi kantornya. Mereka tidak akan menggunakan kantor mereka di Microsoft. Bill Gates melihat ke belakang Feng Yu dan tiba-tiba menyesali keputusannya. Dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran ini. Mencopot Feng Yu dari Dewan Direksi adalah keputusan yang tepat untuk kepentingan Microsoft dan Bill Gates.
Feng Yu pasti menggertak. Bagaimana dia bisa membuat Bill Gates menyesal? Apakah karena pengaruhnya di China? Kontrak distribusi Microsoft dengan Lenovo akan berakhir tahun depan. Bahkan jika kontraknya berakhir tahun ini, Microsoft telah menjual banyak perangkat lunaknya di China, dan pangsa pasarnya terus meningkat. Tanpa Lenovo, Bill Gates yakin akan ada perusahaan lain yang bersedia menjadi distributor mereka. Mereka juga dapat melakukannya tanpa distributor, karena mereka memiliki kantor cabang di Cina. Akankah Microsoft menurun tanpa bantuan Feng Yu? Tidak ada yang membantu Microsoft di Eropa, dan mereka masih berhasil menembus pasar Eropa. Bos, semua barang kita sudah dikemas, dan mobilnya ada di bawah. Apa kita akan pergi begitu saja? Ralph berdiri di samping Feng Yu di luar kantor mereka. Ya, dapatkan seseorang untuk membawa barang-barang kami keluar. Kami memiliki kantor di Amazon, dan kami akan meninggalkan beberapa orang kami di sini. Anda akan pindah ke kantor Anda di Wind and Rain Empire State Building dalam beberapa hari. Feng Yu menepuk bahu Ralph. Ralph tidak mengatakan sepatah kata pun atau bertanya apapun ketika Feng Yu memintanya untuk mengemasi barang-barang mereka, dan ini adalah sikap yang disukai Feng Yu. Ralph cukup cakap dan telah menyelesaikan sebagian besar tugas yang diberikan kepadanya oleh Feng Yu. Ralph sangat bersemangat. Dia akhirnya bisa bekerja di kantornya di New York di Wind and Rain Empire State Building. Dia muak bekerja di Microsoft. Ralph harus menahan hinaan dan komentar sarkastik Paul Allen, dan Microsoft terletak di kota kecil, tidak seperti New York. New York adalah kampung halaman Ralph, dan istri serta anak-anaknya akan senang pindah ke sana. Di antara tim asisten Feng Yu, ada satu staf yang merupakan penduduk lokal di Washington. Jadi, Ralph akan membiarkannya tetap di Washington untuk menyampaikan berita Amazon dan Microsoft kepadanya. Banyak staf Microsoft memperhatikan Feng Yu dan anak buahnya berkemas dan pergi. Dalam 5 menit, semua karyawan Microsoft mengetahui hal ini. Memo internal dikeluarkan oleh Departemen Administrasi. Karena alasan pribadi, Wakil Presiden Asia, Feng Yu, telah mengundurkan diri sebagai Direktur dan Wakil Presiden Asia. Mulai sekarang dan seterusnya, Feng Yu tidak akan lagi memegang posisi apapun di Microsoft. Berita ini mengejutkan semua karyawan Microsoft. Apa? Feng Yu telah mengundurkan diri sebagai Direktur Microsoft dan Wakil Presiden Asia. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang akan menyerahkan posisi ini? Bahkan ketika Feng Yu adalah orang terkaya kedua di dunia, tidak ada alasan baginya untuk melepaskan otoritasnya di Microsoft. Selanjutnya, staf manajemen puncak akan mendapatkan saham bonus dari perusahaan. Banyak staf berspekulasi bahwa Feng Yu tidak mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. Dia harus dipecat oleh Microsoft atau Bill Gates. Bukankah Bill Gates mengundang Feng Yu menjadi direktur Microsoft? Untuk memasukkan Feng Yu ke dalam dewan direksi, Bill Gates telah memperdagangkan beberapa saham voting dengannya. Apa yang terjadi hari ini? Apakah karena Feng Yu menjadi ancaman bagi status Bill Gates sebagai orang terkaya di dunia? Jika tidak, mengapa Feng Yu meninggalkan Microsoft? Tetapi banyak karyawan yang memperhatikan bahwa Feng Yu tampaknya tidak kecewa dengan kepergiannya dari Microsoft. Bahkan, dia tampak bahagia. Betul sekali. Banyak orang melihat Feng Yu tersenyum. Tapi mengapa Feng Yu tersenyum? Feng Yu senang karena dia bukan lagi direktur Microsoft dan bisa melepas saham Microsoft di akhir tahun tanpa perlu memberikan penjelasan. Awalnya, Feng Yu merasa kasihan pada Bill Gates jika dia membuang saham Microsoft dan memicu pecahnya gelembung.com. Bagaimanapun, Bill Gates telah membantunya di masa lalu. Tapi sekarang, Feng Yu tidak merasakan tekanan apapun, dan bahkan menantikan hari itu. Wind and Rain Consulting telah menginvestasikan sebagian besar dananya ke saham teknologi AS, termasuk Microsoft.
Ketika Feng Yu mengumumkan bahwa dia menjual semua saham Microsoft-nya pada akhir tahun, itu akan menjadi pukulan telak bagi semua perusahaan teknologi AS. Semua saham mereka akan terjun. Ini akan menciptakan krisis keuangan. Tapi Feng Yu bukan orang Amerika dan seharusnya menjual semua sahamnya di AS. Ketika semua karyawan Microsoft menebak alasan mengapa Feng Yu pergi, satu orang merayakannya. Orang ini adalah Paul Allen. Kesuksesan. Paul Allen akhirnya berhasil. Dengan dikeluarkannya Feng Yu dari papan, Paul Allen tidak perlu lagi melihat wajah menjengkelkan Feng Yu. Bahkan jika dia bertemu Feng Yu di tempat lain, dia bisa memandang rendah Feng Yu. Paul Allen masih menjadi direktur Microsoft dan pemegang saham terbesar kedua, dan Feng Yu tidak lagi memiliki suara di Microsoft. Tanda. Beritahu anak buah kita untuk datang ke rumahku besok. Kami akan mengadakan pesta. Oh, berikan masing-masing $10.000 Amerika Serikat sebagai bonus. Asisten Paul Allen, Mark, segera memberitahu bawahan langsung Paul Allen. Sebagai ajudan terpercaya Paul Allen, dia tahu mengapa suasana hati Paul Allen begitu baik. Direktur Feng, musuh Paul Allen, dikeluarkan dari Microsoft. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.